Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif dan kali ini kita bersama Mas Rian Mahendra. Wih, kalau kalian mau cari Instagramnya, Rian Mahendra 83 ya. Rian Mahendra 83. Tapi bener harus exact sama, karena dia di shadow ban sama Instagram. Betul. Saya agak nakal. Terlalu tampan katanya ya. Terlalu tampan gitu. Jadi kena shadow ban, jadi kalau pengen nyariin Instagram gua kudu ketik full. Ketik full, iya. Tadi emang yang terlalu tampan, jadi tadi waktu mau kesini aja dia lagi video call sama cewek, coba. Temen gua mah. Oh iya, kalau bini gua lihat, Lia Poris deh, Lia sumpah. Iya. Ya nggak apa-apa kan. Tadi yang video call gua Lia Poris, ini orangnya lagi di sini tadi, pengen ketemu. Lagi di sini ngapain video call coba? Emangnya ketemu? Iya, dia pengen lihat posisi gua di mana gitu. Oh iya, karena lu suka bohong kali ya, mungkin. Lin, sumpah Lin kalau nggak percaya ntar tanya sama Lia ya. Jadi lu udah CS-an sama dia, jadi kalau lu foto video sama cewek bilangnya sama dia aja ya gitu ya? Ya kagak, emang dia dari Poris baru dateng. Onji. Wah, buat gua nih? Iya. Terus gue nyajiin kurang gimana lu. Nih dikasih ya, kalau gua beli pasti kopi 78. Mas, gua mau nanya-nanya nih, kemarin kan lu udah nanya-nanya gua balik ya. Wan, kayaknya kemarin konten gue bikin tuh buat balas dendam lu yang bikin dulu deh, Wan. Enggak, gue nggak balas dendam gimana sih? Maksudnya lu kan dulu bikin konten di garasi. Nah kan gue jadi dua konten sama Pak Haji di garasi. Iya, nggak sama lu kan? Ya pihak gue gitu maksudnya kan. Pak Haji nggak mungkin punya YouTube. Ya, emang kenapa? Ya maksudnya kan jadi balas-balasan lagi begini. Masa bapaknya berarti sendiri lu besok digituin? kapan-kapan kalau lu bikin konten lu harus ngajak gue, Wan. Yang sekiranya bisa gue kontenin juga. Apa ya? Ada ide nggak? Gue sih nggak ada ya. Jadi suatu saat kalau Ridwan Hanif ada event, dia harus ngajak gue buat bikinin gue konten. Event tuh? Event tuh acara. Oh iya. Ya, udah, gue udah dibikin pertanyaan yang sensitif, yang rada-rada di ujung jurang ya. Ini serius lu? Serius. Q&A begitu? Nah iyalah. Nih, gue kemarin lihat Instagram lu ya. Katanya lu rugi 300 juta pas lebaran. Padahal biasanya lagi lebaran orang tuh malah untung loh, karena kan harga tiketnya jadi mahal. Penumpangnya jadi full, ya kan? Kayaknya gue di situ nggak nulis kerugian deh, Wan. Apa? Loss data. Ya maksudnya ibaratnya untung, kalau misalnya untungnya 500 juta, terus hilang 300 berarti kan masih ada untung 200. Makanya gue nggak bilang rugi. Masih bersyukur lah. Oke. Cuman emang yang hilang itu data, Wan. Jadi kalau di bis itu ada sistem yang namanya gini. Jadi alur keuangan bis itu penumpang ke agen. Iya kan? Ntar agen bikin DP. Agen bikin transfer DP. ke lu? Enggak, bikin DP. DP gimana? DP bayar daftar penumpang. Oh, daftar penumpang. Ya, DP. DP ini nanti jadi acuan nominal di situ, nominal jumlah uang segala macam. Masuk ke, habis itu dikirim ke kantor bareng sama bisnya. Oke. Nah, uang nanti ditransfer biasanya. Jadi, lah kemarin itu jam 2 malam, jadi tanggal 7, 8, 9 kan kita chaos banget tuh. Chaos itu karena arus one way yang di Jakarta. Oke. Gua nggak ngomong one way, nggak bahas tentang one way-nya ya. Cuman 7, 8, 9 ini bis banyak kekunci di Jakarta. Oke. Kita kan tahu nih, arus mudik tahun ini itu 3 kali lipat lebih banyak dari sejarah arus mudik terbanyak yang pernah ada. Karena 2 tahun ditahan-tahan nggak mudik. Mungkin, alasannya itu mungkin. Jadi gue yakin nggak ada yang siap dengan posisi yang kayak gini. Kemarin sebelum lebaran, Wan, biasanya ya umum, tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi nih gue bilang, serame-ramenya mudik, itu 3 hari sebelum lebaran itu 4 hari sebelum lebaran 3 hari udah kurai penumpang. Oke. Penumpang udah kurai, jadi H-2, H-1 itu penumpang udah sepi lah yang ke arah timur. Ini kemarin, Wan, dikasih puncaknya nggak 4 hari, 5 hari. Selama 5 hari itu sampai malam takbiran, penumpang di Jakarta masih nggak kurai juga. Oke, karena saking banyaknya ya? Saking banyaknya pemudiknya. Makanya gue bilang kemarin, sampai hari H+1 abis lebaran, itu masih macet total dong Cipali. Orang arah ke timur, bayangin masih ngutang orang. Jadi ada yang lebaran di Jakarta, habis lebaran habis sholat Id baru balik. Sholat Idnya lewat dong berarti ya? Habis sholat Id dia balik kampung masuknya. Oke. Jadi masih ngutang lah, saking banyak orang pemudik, nggak ada sarana kan mungkin. Lah, pada saat itu pemerintah kan ngambil kebijakan one way itu. Emang gue pikir kalau nggak dibikin one way, jadi pilihannya parah itu. Kalau nggak dibikin one way, Brexit itu gue yakin. Makanya kemarin itu pemerintah yang dibikin Brexit mini itu arah baliknya bis. Arah baliknya armada umum, armada penumpangnya. Jadi yang ke arah, kalau sebelum lebaran itu ke arah timur dibikin lancar, walaupun kita lihat macet kayak gitu itu masih lancar, Bu. Arah balik bisnya ini, yang arah ke baratnya, ini yang dibikin mati. Titik simpulnya kemarin di Simpang Jomin. Wah, udah kayak Brexit zaman dulu. Simpang Jomin tuh di mana? Cikampek itu doang. Oh, Cikampek. Gila, lu nganggur di situ sampai 12 jam. Mati gak gerak. Nganggur 12 jam? Iya.
solar nyala terus? Ya biasa dimatiin kalau anak-anak. Kalau kan posisi nggak bawa penumpang, Wan. Oh. Makanya yang dimatiin bis kosongannya sama pemerintah. Tapi arusnya yang bawa pemudiknya ini dibikin lancar. Biar Brexit dulu sampai ngorbanin korban jiwa kan karena macetnya pas bawa penumpang. Makanya sampai ada yang meninggal kan, stres di jalan segala macam, kecapean. Tapi ini pemerintah enggak, dia bikin pemudiknya dibikin lancar, armada baliknya yang bikin mati. Tapi emang nggak ada sarana lain emang. Itu udah terbaik itu gue anggap. Soalnya kalau nggak dibikin one way kemarin, wah Brexit pasti kejadian lagi. Gila, 3 kali lipat. Tapi itu nggak menjawab yang lu lost 300 juta? Belum, ini ceritanya dari situ. Oke. Gua runtutin nih cerita sekarang edukasi ke mereka. Iya. Edukasi mudik itu kayak gimana sih ya, kayak gitu keadaannya. Lah otomatis bis yang biasanya hari ini jalan terus dia balik dari Jakarta, kan perusahaan bis misalnya kayak gue nih, gue megang 220 armada. Kita pakai 160 170 per hari. 160 170 per hari. Berarti gue masih ada speleng 220 diambil 170 sekitar 50 armada lah. 50 armada ini biasanya kita pakai buat armada spelengan. Jadi buat stok cadangan lah. Spelengan itu cadangan itu cadangan waktu. Jadi bis kan kalau di Jakarta kalau setiap arus mudik kan kosong kalau dari lawan arah. Makanya dia balik kosongan kan. Makanya harganya naik ya. Naik 2 kali lipat betul. Karena naik 2 kali lipat itu nggak bikin usahanya jadi untung juga ya. Karena baliknya kosong. Betul. Kadang ada yang suka ngeyel, wah harga tiket naik karena supply and demand. Salah, Mas. Harga tiket naik bis itu karena biaya modal operasionalnya yang biasanya ditanggung 2 arah, sekarang jadi ditanggung 1 arah aja. Penumpang kalau arus mudik berarti dari barat, dari timur dia kosong. Dari timur arus balik berarti dari baratnya dia kosong. Lah keuntungannya gimana ya? Armadanya dibanyakin, pemberangkatannya jadi banyak. Yang biasa 10 jadi 18 armada. Oh, jadi untungnya dari situ ya? Iya, jadi keuntungannya cuma dari situ. Jadi kalau nggak kayak orang Premo lah, kalau orang Premo kan mau lebaran biasanya jualan makanan, modalnya sama, untungnya semakin gede. Kalau bis nggak, tetap sama. Cuman dia multiple-nya lebih banyak. Oke. Nah, otomatis jam yang dari arah timur ini kan kacau kan kemarin. Ya. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Jadi penumpang yang jatahnya berangkat tanggal 6 itu jadi mundur sampai tanggal 7. Bayangin, itu rotasi bis 24 jam, hampir sama kayak jembatan Comal waktu putus tahun 2014. Terus yang tanggal 7 jadi tanggal 8, tanggal 8 jadi tanggal 9, tanggal 9 jadi tanggal 10, tapi tanggal 9 itu kan one way udah mulai dihilangin tuh, udah mulai selesai. Jadi rotasinya anak-anak pemudiknya juga udah mulai surut, jadi udah mulai lancar lah, kayak gini nih sore udah pada masuk. Oke. Udah enak lah. Udah kemarin itu pas tanggal 7, 8, 9 itu chaos. Semua perusahaan chaos. Nggak cuma Haryanto aja. Karena mau busnya nggak bisa balik? Karena bisnya nggak bisa balik. Kita jualan tiket kan nggak dadakan. Tiket bis ini kan nggak show off. Kita nerima pesanan buat hari ini aja nih. Ini orang pesannya udah dari minggu kemarin, dari bulan kemarin. Bener, apalagi mudik. Nah, kita kan udah spelengan tadi tuh. Yang gue bilang 220 armada, speleng 50. Ini udah istimewa banget speleng 50. Gua jual 170 armada. Itu bus pariwisata itu yang di itu. Campur Ya. Gua jual 170 armada. Ternyata pas hari H yang balik cuman separuhnya gitu misalnya. Wah, yang 20 bis, 30 bis kan chaos. Akhirnya kita kemarin gunain banyak rekan-rekan dan kita juga gunain bis-bis wisata. Sampai pemerintah tuh sebelum lebaran kemarin bikin peraturan. Bis wisata dilarang membawa penumpang akap untuk arus mudik dan arus balik. Terus? Dibatalin dong sama pemerintah. Bis wisata jalan semua langsung. Gara-gara pemudiknya luar biasa. Jadi emang nggak ada yang bisa menduga kalau ya kita semua menduga lah kalau pemudik tahun ini akan meningkat banget. Tapi nggak ada yang menduga kalau meningkatnya sampai 3 kali lipat. Tapi itu nyari drivernya masih ada tuh? Oh kalau driver mah kita ada semua. Walaupun nambah 50 bus itu drivernya lah kan ada. itu bis kita semua ada. Itu driver itu ada bisnya semua. Bis-bis itu ada driver semua. Lah sering kali kalau rental itu mobilnya ada, drivernya nggak ada. Oh kalau di bis nggak ada, nggak bisa. Aku kru itu total sekitar 1.300-an. 1.300? Itu kru aja, kernet, supir, itu termasuk cadangan sama serep. Oke. Satu bis itu kan 2 orang. Lah akhirnya pada saat itu keputusan operasional, kebijakan yang kita ambil waktu saat itu, anak-anak silakan cari, kalau penumpangnya memang mendesak banget harus berangkat, itu kita suruh cari bis-bis wisata sendiri. Karena nyari bis wisata tuh susah mas, pada saat itu kemarin. Dipakai semua PO. Pesona juga? Hah? Pesona juga? Pesonan pakai sama Sumber Alam. Ya. Semua bis wisata pada saat itu susah. Akhirnya gue sedapatnya wisata. Karena kita kalau udah arus mudik, arus balik itu kalau keadaan lagi kalut kan ada beberapa prioritas perusahaan lah. Perusahaan itu punya beberapa prioritas. Salah satunya misal contoh. Poin pertama adalah mengantarkan penumpang dari titik penjemputan sampai titik tujuan akhir. Poin kedua kenyamanan.
Poin ketiga fasilitas. Ibaratnya. 3 ini kemarin udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada, yang penting jalan aja ya udah ya. Yang penting gimana caranya poin 1 ini nggak hilang. Akhirnya ya udah penumpang kita yang tadi eksekutif kita pindah ke atas ngambil bis wisata, kita kembaliin uangnya sesuai kelasnya lah. Misalnya dia beli tadinya 500 jadi 400, gue balikin cepet. Yang penting mereka bisa ke. Tapi mereka terima itu. Terima, karena kan keadaannya kayak gini. Kalau yang nggak terima berarti nggak nonton TV, Wan. Tapi kan lagi nungguin bus gimana cara nonton TV? Kan HP-nya enggak, bukan maksudnya HP mereka high-tech ngerti, gitu loh. mereka ngerti karena semua PO mengalami hal yang sama. Oke. Ya, jadi nggak kita aja. Nggak ada yang ngamuk-ngamuk gitu neror lu? Oh kalau ngamuk-ngamuk pastilah ada lah. Tapi kan ya itu tadi 1-2 namanya. Ya kita kalau jadi penumpang, ibaratnya lu beli, lu pengen kenyamanan, pengen fasilitas, ketika lu berangkat kok ternyata nggak dapet itu semua kan, tetap lu pasti kecewa lah. Tapi itu dialamin hampir semua arus mudik lah. Semua arus mudik pasti ngalamin yang namanya kekecewaan penumpang karena itu tadi jam itu pasti ada keterlambatan. Dan kerugian lu gara-gara bus nggak bisa balik itu sampai 300 juta. Pas anak-anak Wonogiri ini kan 3 hari 2 hari itu lost kontak kan. Lost kontak itu mereka pengurus-pengurus gue yang di sana itu dihubungin susahnya minta ampun. Jadi gue nyuplai armada, udah gue suplai armada wisata ke sono buat mereka pakai itu pokoknya terbengkalai semua lah. Karena mereka saking ribetnya ngurusin penumpang segitu banyaknya, bis dateng terus segala macam kekacauan mereka lah. Lah salahnya gue tuh cuma satu. Gue pikir ketika mereka nggak menghubungi gue, itu ekspektasi gue, oh mereka bisa mengendalikan kekacauan ini selama 3 hari ini. Ternyata pas tanggal 7, 8, 9 setoran tuh DP yang tadi tanggal 7 belum setor, tanggal 8 belum setor, tanggal 9 mereka datang. Mas besoknya ini lagi kalut banget, oke gue maklumin 7 hari, hari pertama, hari kedua, oke gue maklumin, hari ketiganya mereka datang jam 2 malam. Anak-anak ring 1 gue boy, operasional, yang gue tahu persis seperti apa kemampuan mereka lah. Jumlah bis yang berangkat sama jumlah yang distorin ini nggak sama. Selisihnya kalau total 2 hari itu 52 bis, yang bener cuma 1 hari. 52 bis, yang kesetor itu cuma 17 bis. Jauh amat ya? 30 bis ini menguap kemana gitu. 3 bis ini kalau gue hitung, 30 bis ini kalau gue hitung dengan harga tiket segitu, ya hampir sekitar 300 jutaan. Nah, ini yang dimaksud penguapan data gitu. Karena bayangin aja setoran 3 hari, duit seplastik gede, sama DP-nya cuma 17. Mereka semua isinya cuma nangis-nangis doang, udah nggak tahu. Mereka berdua itu udah nggak tidur berapa hari itu tampangnya aja. Akhirnya, wah ini gimana ini masalah kayak gini. Gue akhirnya ketemu sama Pak Haji itu. Pak Haji kan nemenin Pak Haji sahur. Gue mau ngomongin income itu apa ya? Berani nggak itu mau ngomong sama Pak Haji itu. Karena kan ini anak-anak ring 1 gue, Wan. Ini divisi gue yang bertanggung jawab. Gitu. Bapak gue temenin sahur, habis subuhan gue cium tangan Bapak, terus Pak, Mas Ren ada masalah. Masalah apa nanti? Ini Wonogiri datanya minus 300 jutaan. Loh, kok bisa Bapak? Ya gue ceritain kejadiannya kayak gue cerita sama lu tadi. Terus ini anak-anaknya semua masih gue tahan di kantor. Gue ngomong sama Bapak, ini anak-anaknya masih tahan di kantor. Ntar Bapak temuin sendiri aja, biar Bapak yang menilai. Tapi gue udah siap nih kalau anak-anak ring 1 gue ini, 2 orang ini harus dipecat, gue udah siap. Karena kan ini kelalaian bentuknya. Terus akhirnya gue tinggal ke Wonogiri, gue ajak mereka, gue vakumin dulu. Terus Yoyo sama si siapa namanya? Adalah anak-anak ring 1 gue yang lain, Aspri gue, Asop sama anak. Aspri lu berapa Mas? Gue punya Asop 2, Barat sama Timur. Aslok 1. Asisten urusan operasi sama asisten urusan logistik. Aspri berapa? Aspri ya 3 itu berarti. Cuman yang 2 ngurusin operasional, yang 1 ngurusin logistik. Aspri gue siapa ya? Ada. Gue datang ke sono. Pala ini nggak setia dia, kadang sama Mas Gilang, kadang sama siapa gitu kan. Jadi ketika gue ke sono, udahlah mulai. Jadi intinya Bapak pesennya sebelum gue berangkat itu 1. Coba telusurin, ini kemana gitu. Anak-anak itu habis Bapak ketemu kan tadi telepon. Anak-anak ini anak-anak baik semua gitu. Kita nyari orang yang bener, baik dan loyal itu juga susah gitu. Mungkin ketelisut aja. Bapak masih berpositif thinking kayak gitu kan. Tapi emang udah bener-bener nggak bisa diusut 300 juta ini. Ya mungkin kalau gue sih gambarannya akhirnya 1, mungkin mereka beberapa titik panik gunain bis wisata sendiri, nggak laporan kantor juga kan bisa. Terus penumpang yang batal-batal itu kan nggak ke input semua kan. Kalau di Arianto ini batal 100% uangnya gue balikin. Ini nggak ke input juga bisa. Tapi kan totalnya sebanyak itu kan gitu. Banyak banget tuh, sebanyak itu. Jadi akhirnya ya sudah. Terus Bapak akhirnya ya setelah masalah duit yang hilang bisa dicari. Kita nyari orang-orang yang baik dan loyal itu juga malah lebih susah. Ntar juga diganti sama Allah. Ya diklasin aja. Tapi tetap telusurin. Ini kesalahannya di mana supaya next nggak kejadian lagi. Oke.
Karena ini sejarah nih, sejak PO Haryanto berdiri baru sekarang ada kejadian kayak gini. Luar biasa 300 juta loh. Padahal sekelasnya PO Haryanto ini udah pastilah ya, namanya jalur keuangan itu udah super ketat, udah super segala macam. Udah segala macam lah. Ternyata luar biasa ya. Sebenarnya sih itu bagian depan bisa di-cut banyak sih. Soalnya Langsung begini ke urusan Wan, ini. karena nggak semua orang kan tahu dunia bis. Kadang kalau gua neranginnya cuma setengah-setengah, nggak dari awalnya, mereka terus pada senang bikin asumsi seolah-olah mereka lebih pintar dari kita gitu. Itu yang gua paling nggak seneng. Kalian nggak tahu orang-orang kayak kita ini kerjanya 24 jam berhari-hari, boy. Kadang pada nggak tidur sehari semalam, 2 hari 2 malam tuh. Luar biasa. Karena demi operasional supaya bisa berjalan dengan baik. Tapi lu ada kepikiran pensiun nggak dari dunia bis? Gue sejak ngangkat ASOP 2 sama ASLOK 1 itu benernya gue udah istirahat Wan, hitungannya. Jadi gue sekarang udah banyak monitoring aja, mentoring sama monitoring. Karena Luar benang biasa. operasional ini kan di perusahaan cuman gue aja Wan. Jadi kalau gue mati apa gimana ya putus nih benang operasional. Karena dari 2003 sampai sekarang yang ngebikin jaringan jalur, ngebikin jaringan keagenan, nentuin mau jalur mana, terus nyiapin karyawan segala macam itu gue. Gitu. Oke, dari 2003 Semua ya? sistem. Iya. Lu kelahiran tahun berapa sih? Gue kemarin sih kalau lagi nge-live ngakunya 93 Wan. Iya, 93, nggak percaya gua. 83 gue kelahiran. Coba lihat giginya. Oh, bukan sapi ya? Poel kali. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Kenapa PO Haryanto adalah yang banyak busnya ya, tapi sama sekali nggak punya sasis premium? Satu pun nggak ada? Atau pernah punya? Enggak, premium itu apa sih? Bahasa premium kan bahasa mania aja. Oke. Ibaratnya mobil, emang ada mobil premium sama enggak? Ada lah. Mobil mahal sama enggak kan? Ya, sama aja. Cuman gitu aja. Premium, Jadi mahal. benernya nggak ada kelas-kelasan kayak gitu. Buat gua, mobil itu tergantung. Ada yang matic, ada yang manual. Ya kan? Ada kayak Mercy, ada kayak Avanza gitu. Cuman kalau gua buat terus terang, kalau kita berbisnis itu kan harus untung dong. Oke. Lu mau nggak bisnis nggak untung? Mau lu? Nggak mau lah. Bisnis nggak untung mau nggak? Emang kalau pakai premium lu pasti nggak untung? Susah nyari untung. Nah ini gue cerita lagi nih, ini Oke. ceritanya Nah, panjang lagi. Kan bisa lu ambil segmen yang high end gitu, beberapa Gini. bis. Makanya ini gue jelasin lagi biar netizen lu tambah pinter juga tentang dunia transportasi. Enggak, maksudnya siapa tuh gue bisa ngeracunin lu beli akses premium beneran kan? Wow, pasti manenya pada terima kasih sama gua. Satu gitu loh, Mas, Jadi, satu gitu loh. Gini Wan, dari market dunia bis 100% pengguna jasa transportasi darat itu 80% menengah ke bawah. Segmen menengah ke bawah itu 80%. Tapi kan ada yang high end juga. Ya, sisanya 20%. 20%. 20% ini mereka yang menengah ke atas. Oke. Di segmen 20% ini, lu bersaingnya sama kereta, sama pesawat. Market ini market rare, Mas. Hyundai kereta. Dan susah. Dan semua pengusaha ini main di 20% karena mereka nggak bisa berenang di yang 80%. Gini, lu beli sasis premium satu yang bagus banget ya, bikin sleeper. Nanti gue promosiin. Jadi lu nggak usah takut rugi atau sepi. Ini gue jelasin dulu. Karena ini ada runtutannya sama masalah itu. Oke, terus. Haryanto ini udah ngerajain banget yang di 80%. Jadi benernya bukannya kita nggak mau atau nggak mampu beli, cuman kita lebih memilih kesempatan itu biar digunakan oleh rekan-rekan yang lain. Makanya kenapa kok di Haryanto, di Menara, di Muria, gue nggak bikin suite class, nggak bikin SE, nggak bikin apa, karena market itu udah dipelihara, udah dikelola sama PO Sandika. Diplomatis ya. Ya, karena emang kayak gitu lah. Jadi kalau gue udah ngerajain yang 80%, ngapain gue harus ngerecokin makanya teman-teman gue yang mereka udah susah payah nyari penumpang dengan harga tiket tinggi, bersaing sama kereta, bersaing sama pesawat. Itu aja. Jadi itulah alasan kenapa gue nggak bermain di market premium. Karena market premium ini sakit, Mas. Pengusaha-pengusaha yang ambil market premium ini ibaratnya mereka bener-bener sakit dan berdarah-darah. Gue anggap berdarah-darah karena kan gue tahu nominalnya berapa, gue tahu nilai jual mereka berapa, gue tahu kekuatan marketnya seperti apa, dan gue tahu okupansinya berapa gitu. Okupansinya full terus loh. Hah? Full terus loh. Ya makasih. Coba lu sekali-sekali nongkrongnya Senin sampai Sabtu, sampai Mingguan. Nongkrong lu jangan Sabtu Minggu doang. Terus kedua, kalau lu ngeliat satu penuh bukan berarti satu ini bisa ngover puluhan yang lain. Ya bisa juga. Karena soalnya kalau pulang ke biaya Jakarta, operasional bis itu ya, lu gak usah tahu ya. Biaya operasional bis, Mas, buat biaya operasionalnya aja itu berarti solar, etol, gaji karyawan. Ya. Itu memakan 40 sampai 50% okupansi penumpang bis. Betul. Ya kan? 40 sampai 50%. Ibaratnya kalau bis lu isinya 30 seat, berarti dari barat sama dari timur ini 60 seat totalnya. Paling enggak lu harus punya penumpang sekitar 30, itu baru bisa buat bayar solar, etol sama gaji karyawannya. Maintenance bulanan lu, ban lu, oli lu, angsuran lu, ini kan kita perlu berhitung. Belum termasuk. Betul. Jadi itulah kenapa kok alasan gua nggak bermain di sasis premium seperti itu.
Dan kalau kita pun buat punyaan, ya belum saatnya. Belum saatnya. Kalau punya cuman buat prestis doang, buat gengsi doang, belum saatnya. Karena kita masih butuh armada untuk ngelengkapin jalur-jalur kita yang saat ini masih kita upayakan. Berarti kalau jalurnya udah penuh bisa ya ambil satu. Nah, nanti kalau gitu misalnya semua jalur, semua kebutuhan gue yang reguler ini udah bisa, gue udah posisinya idle, santai, ya gue terserah lah mau bikin premium 1, 2 buat punyaan. Nah, itu yang kita tunggu nih. Wan, lu tuh nggak usah ngasih gue list pertanyaan duluan. Katanya tadi lu lemot kalau jawab pertanyaan, makanya gua contekan dulu biar lu bisa kan ngarang gini dulu. Semua pertanyaan lu itu kan jawabannya berdasarkan pengalaman gue. Jadi gue nggak perlu, lu mau nanya apa aja juga gue nggak perlu mikir dulu gue. Oh gitu. Gila. Tadi bilang gua kalau ini lemot. Itu belum soal makan. mood, Wan. Oh, Gua ya itu udah. kalau perut gua kenyang, gua nemuin orang males. Gua nggak mau nanti lu di belakang sialan nih si Ridwan nggak dikasih contekan, gua jadi bingung jawab apa gua gitu. harus cari. Gua ngisi podcast, ngisi seminar apa aja biasanya kagak pernah gua butuh naskah dulu. Ngisi podcast di mana? Ya kadang kalau lagi wawancara sama situ tuh ya Oh dicandra. ya udah. Oke. Ya wes, pertanyaan berikutnya nih. Nah, gue tahu kan lu udah tahu jawabannya ya. PO Haryanto itu selain bis itu apa aja, Mas? Usaha. Kita punya rumah makan sendiri. Ada berapa? Punya 2. 2. Rumah makan sendiri ada 2, di barat sama di timur. Pringsewu itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Rumah makan untuk ampiran bis. Jadi begini, bis itu punya rumah makan itu nggak bisa semua PO bisa punya rumah makan. Karena di dunia persaingan kita itu kan keras. Jadi kalau lu punya rumah makan sendiri, berarti rumah makan itu harus bisa hidup dari penumpang lu sendiri. Benar. Karena nggak akan ada PO lain yang masuk ke situ selain kita. Tapi tempat. Ya ngapain gue masuk memperkaya saingan gue ibaratnya masuk ke rumah makan. Oke, berarti kalau yang ada bus merek macam-macam berarti itu bukan punya dia ya? Bukan, itu biasanya punya rumah makan pengusaha, dia ngumpulin semua PO. Jadi kalau lu nggak kerja sama perusahaan gitu? Hah? Lu nggak kerja sama Dulu sama yang lain? di saat gue masih balita, di saat gue udah lari lenggang ya kita punya sendiri. Karena rata-rata penumpang Haryanto itu per hari kalau hari-hari normal itu berkisar antara 3.600 sampai 3.800 Jadi orang. ketika udah gede lu lupa sama teman-teman lu ya? Enggak, kalau teman-teman gue mau masuk silahkan. Kan pertanyaannya bukan gue boleh apa enggak, mereka mau apa enggak. Oke. Karena kan mentalnya biasa beda Mas. Biasa ngeliat Haryanto baris 100 biji, tiba-tiba dia masuk satu kan kadang mental penumpangnya, mental krunya juga kan mikir Mas. Takut dijarah ya atau dibakar? Ya mental itu mental persaingannya loh, mental marketnya. Oke, terus apa lagi tuh selain itu? Itu rumah makan. Terus kedua rumah makan dari barat sama dari timur. Yang dari timur buat pemberangkatan dari timur. Yang dari barat buat pemberangkatan dari barat. Karena kan bis ini punya pelayanan makan gratis. Oke. Terus yang kedua pom bensin. Pom bensin. Kita punya ya untuk nyuplai armada kita di daerah Weleri. Itu semua bus isi bensinnya di situ. Karena kuota hariannya dipakai Haryanto doang udah habis loh. Kuota apa tuh? Kan pom bensin itu kita dapat kuota dari Pertamina. Oh. Makanya kadang suka nggak bisa nerima PO-PO lain itu karena ya itu. Tapi ini kita lagi nyari cara nih supaya bisa naik. Jadi dijatah sama Pertamina. Lah itu jatah itu dipakai kita aja. Itu kurang. Udah habis. Berarti Dipakai sekarang Haryanto mau itu. nambah lagi? Iya mau nambah lagi. Tapi ntar lah kita habis bikin garasi penggingan. Soalnya Mungkin next. biasanya susah ambil ini ya izinnya dari Pemda ya. Biasanya lebih enak gampang beli punya orang sih. Oh gitu. Oke. Terus properti. Properti itu apa aja? Ruko apa sih gitu lah. Tanah. Itu aja. Pom bensin. Nggak ada yang lain lagi itu. Usahanya itu sama jual beli Bus. bis. Oh lu jual beli juga? Apa namanya? Ya bis-bis kita kalau udah selesai masa tugas kan purna. Bis 88 atau apa namanya? Namanya apa? Bis 88 gitu? Enggak, tetap sama Pak Haji di koper sendiri. Oh, tetap ya. Bis itu kan dijatah sama pemerintah. Untuk akap dijatah? 25 tahun. Masa tugasnya bis itu ditentukan sama pemerintah. Iya. Bis akap itu 25 tahun. Pariwisata itu 15 tahun. Bis karyawan. Berarti kalau bus pariwisata jadi akap ya nanti ya ujung-ujungnya? Nah, biasanya akap ini kan kalau perusahaannya jatah 25 tahun, kita cuma pakai 8 tahun misalnya. Kan masih bisa dijual, masih dipakai. Purna yang lain kan masih bisa. Oke, nah berarti satu bus itu BEP-nya itu berapa lama? Nah, ini tergantung pengusahanya. Kalau pengusahanya songong, seneng main harga, ya murah-murahan, mungkin sampai bisnya udah nggak bisa jalan masih belum lunas tuh. Tapi kalau perusahaannya marketnya bagus, harga tiketnya sehat, tahu cara berinvestasi dengan baik, ya 5 tahun, 6 tahun, BEP. BEP. Wah lama juga 5-6 tahun ya? Berarti anak saya masuk SD tuh ya?
Ya sekarang lu hitung-hitung aja Wan, kalau bis 1 harganya 2,2 miliar. Satu bus? Iya. Itu Hino atau Mercy? Ini benernya kalian udah bisa berhitung nih, dari awal gue udah bilang tuh operasional hariannya aja 40-50% okupansi. Ya. Nah tinggal ngitung sisanya buat bayar angsurannya segala macem. Kalau harga tiketnya kalian beli berapa kan kalian bisa berhitung sendiri. 2,2 miliar ya? Iya, itu kalau target investasi kita dengan menggunakan 1626 Mercy atau 1526 sekitar 2,2. Kalau pakai Hino? Pakai Hino mungkin ya berkisar antara 1,92. Oh nggak jauh beda ya? Ya, duit segitu kalau dikali 10 kerasa ya, berasa. Jadi 3 miliar juga. Oke, berarti kalau misalkan dihitung-hitung yang hilang kemarin tuh ibaratnya kayak kita dapat Mercy jadi Hino ya? Apaan? Yang tadi hilang itu? Hah? Berasa kayak dari Mercy jadi dapat Hino. Ya mungkin Pak Haji gitu kan. Pak Haji itu emang orangnya nggak pernah mikir barang dunia sih. Oke. Nah, terus pertanyaan gua nih, kan lu adanya Mercy sama Hino doang kan? Ini mau cemilan mau sekarang? Ya boleh bebas. Ridwan Hanif gua ajarin cara ngemil ala gua, boy. Tanya ngemil ada apa? Ada mendoan, ada apa? Sate. Sate ngemilnya luar biasa. Lanjut. Kalau secara bus mending Hino atau Mercy? Dari segi pengusaha ya? Kita ngomongnya. Mending Hino atau mending Mercy? Bener-benernya dua-duanya ini punya apa ya? Punya kelebihan, punya kekurangan. Gue coba ya. Di mana nyemil ala gue? Enak kan? Ya enak sih. Sate. Jadi apa tuh kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Hino itu lebih gampang penanganan dan perawatannya. Dan spare part-nya lebih nyampah after sales-nya. Nyampah maksudnya gimana? Ini Hino yang R260 ya, yang gue maksud bukan yang, kalau yang baru-baru kan gue nggak tahu. Yang gue pernah ngerasain aja. Lebih nyampah itu maksudnya lebih apa ya? Lebih banyak di mana-mana gitu. Spare part-nya. Lebih gampang didapetin. Karena hampir semua toko spare part ada barang. Itu Hino. Jadi kalau buat pemula, buat rute-rute jarak pendek, itu enak main Hino. Karena Mercy itu kan ibaratnya barang kalau habis dipakai kerja harus dicuci bersih dulu, diapa-apain dulu baru. Kalau Hino ini enggak, bandel. Lah kalau Mercy ini keuntungannya kalau SDM-nya ada, lebih awet. Oh jadi cara merawatnya beda ya? Dan kenyamanan gue rasa sama aja asal dikasih suspensi, nggak ada bedanya bener. Oke. Kalau di mungkin itulah yang lebih umum ya. Soalnya kalau gue jawab terlalu detail ntar orang salah paham dikira gue ngejelekin salah satu sisi. Oke. Nggak, tapi dua-duanya tetap lah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Di PO Haryanto lebih banyak Mercy apa Hino? Sejak ada tol Pantura ini, sejak ada tol Trans Jawa ini kita lebih banyak Mercy. Kenapa ada Mercy-nya, nggak Hino? Ini hubungannya sama kita zaman kita masih ngontrak duluan. Gimana tuh gimana? Jadi, cerita dong. Pak Haji itu ibaratnya dari dulu sampai sekarang ya kita ini kan beranjak dari nol sih. Pak Haji itu dulu Mas, ketika lulus ST itu tau nggak lu? ST itu apa SMA ya? Sekolah teknik itu loh. Ijazahnya bukannya itu dulu gini, militer. Sebelum. Ijazah ST-nya itu ketika diterima sama beliau dipakai nongkrong di lampu merah. Setiap ada mobil Mercy, Tiger apa tuh yang Mercy kuno zaman dulu, itu diketok pintunya, boy, jendelanya sama Pak Haji. Pak, butuh karyawan apa enggak? Saya pengen kerja. Itu hampir setiap mobil. Jadi Mercy ini emang dari kecil kan udah jadi apa ya? Udah jadi brand banget di otak-otak kita nih orang-orang transportasi bahwa Mercy itu terbaik. Jadi lebih ke arah fans ya. Jadi ngefans. Jadi gue pakai kayak gini ini bukan endorse, tapi emang karena kita suka banget sama Mercedes. Nih gue jadi endorse Mercy Wan jatuhnya Wan. Rugi juga gue. Bukan lu punya dealer Mercy katanya? Enggak lah. Masa? Mobil Mercy di rumah banyak, cuman kalau dealer mah kagak, Ridwan Hanif bisaan aja. Ada yang nganggur nggak? Hah? Ada yang nganggur nggak? Nganggur mah ada Bang. Cuma kan buat pajangan. Oh, oke. Tuh, mendingan jual ganti sasis premium ya, buat pajangan. Pajangan sasis premium. Buat prestis aja. Buat omah melaku Mas. Udah pernah punya. Udah punya. Cuman Pak Haji itu orangnya barang dipakai jarang, mubazir lah. Sama kayak Mercy lu dong. Hah? Mercy gua masih gue buat apa aja sih lah. Mercy yang di rumah itu? Ada GLE Coupe. GLE Coupe, jarang dipakai. Pakai AD.
Terus ada S400. Oke. Bukan Terus yang dijual waktu itu ya? Udah, GLS 400 yang punya Yang gua. S400, yang S400 udah dijual. S400 udah dijual. Terus ada apa lagi ya? Yang E250 apa? E250 coupe atau yang Enggak. sedan? Yang sedan. Sedan. Terus Itu aja sih. buat ada yang angkat nggak ada gitu? 1626 kan Mercy juga ya? 1526 kan Mercy juga. Ini kita jadi kayak talk show tuh rame ya nontonin kita. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue tuh nggak terlalu suka bahas aset gitu, nggak tahu kesannya kayak nyombong aja kan barang Kan titipan doang. nggak nyombong, kan pengen tahu orang gitu sisi Malu lain. boy dititipin sama Allah mobil pamer-pamerin ke Ridwan Hanif, ntar ketawain gue. Enggak pengen tahu kan orang Ketawain tuh malaikat gua sisi lain dari seorang Ria Mahendra gitu kan. Bisa. Di balik orangnya yang kelihatannya begini ternyata begitu gitu. Gue yakin bininya cakep ya, Apa? Oh iya dong, harus dong. mulutnya manis. Gile. Gak semanis kopi janji gua, lu sih. Oh, by the way, gini. Nah. Lanjut ya. Terbesar, kompetitor terbesar PO Haryanto itu siapa? Theo Haryanto itu sekarang di titik nggak berkompetisi dengan siapapun. Diplomatis sekali jawabannya. Kita nggak berkompetisi dengan siapapun juga. Dari 2003 kita ngerintis perusahaan ini dari 5 unit. 2003? 2003. 5 5 unit armada ekonomi. Ekonomi. Berdarah-darah lah. Pada saat itu mungkin kompetitor kita banyak banget. Tapi lu 2003 udah in charge? Udah, kan gue tadi udah bilang, gue nyiptain jalur operasional, keagenan, jaringan penjualan, termasuk penyiapan kru. Berarti Jalur dan 2003 itu lu bareng Pak Haji ya langsung ya? Jadi perusahaan ini dibikin Pak Haji beli bis. Enggak, bukan maksud gua ternyata lu setua itu ya 2003 ada ini. 2003 masih ya? 2003 gua masih SD kayaknya deh kemarin. Ya, lu yakin lu? Gua 91 gua. Kok lu ngelunjak sama gue berarti nonton gue ya? Jadi 2003 itu Pak Haji beli bis, terus di Jakarta kan dulu terminal cuma ada Pulau Gadung aja. Terus Pak Haji nyiapin lapangan di Pulau Gadung sama di mana. Tapi kan di timur baliknya kan nggak ada manajemen, nggak ada apa. Lah itu gue nyiptain di timur. Jadi semua karena operasional semua di timur semua. Kalau di Jawa, di barat kan cuman ngebalikin bis aja, jualan ngebalikin bis. Makanya tiap tahun gitu ntar gue ngomong sama Pak Haji, Pak minta pengadaan segini, buat mana aja gue siapin. Jadi ibaratnya Pak Haji beli gue jalanin. Jadi emang udah ngelotok ya bahasa transportasi ya? Kalau perusahaan ini memang kita masih generasi pertama, masih generasi perintis lah. Tapi kalau sisilah keluarga, gue generasi perintis. Generasi kelima ya berarti ya? Oh kagak dong. Oh enggak, beda. Oke. Kalau harian bisa pakai mobil apa sih mas? Ini tadi pertanyaan apa ya? Kalau harian pakai mobil Sebelum ini apa tadi aja? pertanyaan apa nih? Apaan? Yang Sebelum ini pertanyaan ini. Tadi pertanyaan Ya apa? Gue udah jadi cerita Pulau Gadung. Udah lewat. Apa pertanyaan tadi? Tadi tahun 2003. Pertanyaannya? Ya udah lewat. Oh kompetitor. Kompetitor. Nah, jadi ibaratnya dan growth ini belum gue ceritain juga. Dari 5 iya, unit iya, gimana iya. caranya? Kompetitor kan belum kebahas, belum kejawab pertanyaannya ya. Nah, kenapa gue bilang gue nggak berkompetisi dengan siapapun? Karena masa-masa itu udah lewat. Masa-masa itu udah lewat. Dari 5 unit sekarang dulu gue di Kudus, rajanya siapa aja di Kudus. Kan udah pada, ya maaf kata, udah kelewat semua. Terus di Madura dulu rajanya siapa di Madura, udah kelewat semua. Jadi sekarang kita udah nggak berkompetisi dengan siapapun, tapi lebih ke arah ngerangkul semuanya. Ngerangkul dalam artian kayak gimana tuh? Ya ikut ngejaga, kepengen yang lain juga bisa ikut berkembang. Oke. Karena jujur ini pernah gue bahas di vlognya Yuni Chandra bener dulu. Ya, gue ngerasa ini diplomatis sekali ya. Oh Wan, lu jangan salah. Lu cocok nyalek gitu ya, gue rasa ya. Jadi presiden gitu. Jawabannya bagus gitu. Wan, lu tahu nggak beban moral gue selama ini? Yang bikin gue selalu baik sama setiap pengusaha dari ujung timur sampai ujung barat. Dari sejak pertama kali gue berdiri 2003 sampai sekarang 2022, Wan. Perusahaan yang tumbang, perusahaan yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi ngilang. Gara-gara keberadaan kita ini udah puluhan, belasan PO. Ini kan jadi beban moral. Karyawannya gimana, terus perusahaannya sekarang gimana. Makanya jadi ketika gue udah settle banget nih sekarang, ya udah nggak pengen berkompetisi sama siapapun. Jadi panggung kesuksesannya ini isinya tangisan orang banyak. Makanya gue nggak pernah bangga, nggak pernah cerita vulgar masalah ini ke siapa. Ya, tapi kan jumlah penumpang juga bertambah kan? Ya karena tujuan kita ngedirin usaha itu bukan untuk menumbangkan orang lain. ya, cuman kan Allah udah
nyiptain rezeki kita masing-masing nih. Selama ini bersaingan gue sehat, ya tinggal Allah aja nentuin siapa yang bertahan di sana, gue atau mereka. Ya ternyata sampai detik ini Allah masih ridho lah sama kita. Oke deh, sekarang pertanyaan terakhir. Ini mungkin pertanyaan yang paling banyak. Sebenarnya tuh gimana sih? Gue penasaran sih. Ini kan lu berdua bokap nih, ya kan? Orang tua nih. Itu pembagiannya tuh gimana antara lu sama orang tua? Apakah lu digaji kah? Atau lu dapat saham persentase atau gimana? Wan, lu kalau lihat gua di media sosial atau dimanapun juga real life atau di manapun lah, nggak pernah yang namanya ketika seorang Rian Mahendra ditanya, kamu siapa di perusahaan PO Haryanto? Gua nggak pernah bilang owner, gua nggak pernah bilang yang punya, gua nggak pernah bilang apa. Jawaban gua cuma satu, selalu, dan gue inget-inget terus. Saya karyawannya Pak Haji. Jadi sejak awal mindset gue udah, ya emang ini karyawan, ini kan perusahaan keluarga. Jadi lu pegawai di sini ya? Ini kan walaupun ini perusahaan keluarga loh, yang ibaratnya gue ngaku owner pun orang tetap gak bakal ada yang nyangkal. Tapi saya karyawan di sini. Saya digaji sama Pak Haji Haryanto. Pak Haji Haryanto sendiri membatasi keuangan untuk diri beliau sendiri. Jadi Pak Haji aja menggaji diri dia sendiri tuh digaji, apalagi ke anak-anak. Termasuk buat lu juga ya? Ya. Jadi dari 2003 itu gaji pertama gue dari Pak Haji, gue masih inget banget, 1.250.000 itu posisi gue udah punya anak 2 sama istri 1. Lu nggak usah nanya istri berapa? Ya udah. Salah, jawaban gue salah. Udah kan punya istri dan anak aja 2. gitu kan. Itu gue nyebutin tiba-tiba satu, jadi nanya berapa. Ya. Pengen banget sih ditanya emang berapa sekarang gitu. Ya udah, sekarang berapa sih? Satu lusin. Satu cabang satu. Sampai sekarang akhirnya ya segitulah. Anak sekarang berapa? 4. Dari... Yang pertama kembar kuliah tahun ini. Oke. Kalau anak ketiga keempat dari istri ke berapa? Pertama, Wak. Oh, pertama semua. Pertama semua. Ada nggak yang naksir gue deketin itu banyak. Pengen jadikan aku yang Rian kedua. Mahendra gantengnya kayak gini, siapa ini? Ibaratnya gue lewat depan orang aja, orang penasaran pengen kenalan, Wan. Oke. Aura gue kan beda. Aduh, ya udahlah kalau gitu. Ya jadi itu, karena itu jadi salah satu faktor survive-nya perusahaan dari kedisiplinan masalah keuangan. Pasti dong. Seperti ini gue ceritain nih sedikit silsilah perusahaan ini. Dari 2003 gue ngerintis sama Pak Haji, ngebangun ini namanya PO Haryanto. Ini kan adik-adik gue masih pada kuliah pada saat itu. Jadi ketika 2003, terus akhirnya 2009, gue dulu masih ngurusin administrasi di timur, masih ngurusin operasional, segala macam masih dicampur lah. Nah, 2008-2009 ini adik gue mulai bantuin kerja. Pada saat itulah di-split bagiannya. Jadi Rian Mahendra ini jadi direktur operasional, De Agus sama bapak, De Agus jadi direktur keuangan, ngurusin masalah keuangan sama Pak Haji. Lu berapa bersaudara sih? 3. Lu yang pertama? Iya. Berarti? Ya sejak saat itu jadi tugas gue, fungsi gue cuma ngurusin operasional sama nyari duit. Dah. Jadi 2003 itu lu, adik-adik lu masih kuliah semua? Masih kuliah, masih sekolah. Lu lulus tahun? Lulus gue tahun 98, Wih. SMP. Kan gue nggak lulus SMA, gue SMA kelas 1, catur ulang 2, DO gue. Kenapa lu? Bandel ya? Ya gitulah, kenakalan remaja. Gue dari 2003 tuh hidup gue udah di jalan, Wan. Gue gede kecil di terminal. Makanya kalau lu ngeliatin vlog-vlog orang-orang nih, pengusaha-pengusaha habis, halus-halus semua, bahasanya ketata semua. Gue doang. Karena emang gue dari kecil sampai gede, pure dari terminal. Tapi berarti lu tahun 2003, anak lu udah 2? Yeah. Lu nikah tahun berapa? Nikah tahun 2003. Nikah tahun 2003. Oke. Gue nikah 2003 Januari atau Februari gitu. Terus anak gue lahir, kan kalau sesar cuma 8 bulan. Gue tahu arah pikiran lu, kampret. Anjir. Bini gue kosong sebulan. Abis nikah, ini hak wallahi. Abis nikah itu dia head sekali, boy. Abis itu langsung hamil 2. Kembar langsung. Itu 8 bulan sesar. Gue tahu otaknya dia nih mikirnya kemana. Sialan. Nih no offense ya, gue sama dia emang suka bercanda. Kalau di balik layar emang kita ketawa mulu kerjaannya. 3 Desember apa gimana itu ada anak gue lahir. Sampai sekarang. Oh iya, udah itu jelas ya. Nah, dari 2009 Adi mulai gabung, mulai kepecah tuh divisi keuangan sama divisi operasional. Akhirnya gue ngerintis ekspansi ke Madura. Jadi ibaratnya gue ini udah kayak macan dikasih sayap. Bebas banget gue bisa kemana-mana. Sumatera nggak main loh? One Bis itu semakin jauh jalurnya, itu tingkat operasionalnya semakin besar, pendapatannya semakin sedikit. Resikonya semakin besar. Oh, ya, jadi perusahaan bis itu pasti dia akan ngejar yang terdekat dari dia dulu.
Ntar kalau yang terdekat nggak bisa, baru dia semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Jadi selama gue laku di wilayah gue semakin deket, gue nggak akan ngambil yang jauh. 2009 gue buka Madura, 2012 gue buka Solo, 2014 gue buka Wonogiri, 2018. Semuanya tuh Jakarta PP ya? Ya, karena kan akte domisili perusahaan kita Jakarta. Jadi orang kalau baca trayeknya Haryanto itu bukan Kudus Jakarta, tapi Jakarta Kudus. Ketika gue buka Madura, bacanya trayeknya Jakarta Madura. Karena trayek kan harus ada ngikutin akte domisili perusahaan, bukan KTP kelahiran pendirinya. Ini setengah gue yang bisa nih jadinya nih. Nggak apa-apa, emang lu gua racunin biar lu ntar sering-sering kemarin. Lapar sih sebenernya sih. Jadi jelas ya masalah tadi? Oke, sip. Kalau gitu, dan buat teman-teman yang pengen nonton kebalikannya, gue ditanya-tanya sama dia, nah bisa tonton di link di bawah ya. Jadi impas dong ya kan, lu dapat AdSense, gue dapat AdSense ya kan. Iya, bener dong. Bener ya, ntar di-share ya. Link gue di-share ya. Kan lu udah tanya gue kemarin di vlog lu. Iya, maksudnya itu gue nggak minta kan. Oh iya, ini share dong pasti. Dia baik ya. Emang aslinya tiap hari kayak gini? Ya begitu kan. Tuh, nggak percaya. Pal, biasanya orang kan pencitraan doang baiknya. Tapi asli baik. Lu kapan mau kenalin gue sama om-om yang pakai topeng itu mulu? Apa? Ngapain? Penasaran dia aja orangnya ditopengin lucu. sama aja. Kayaknya orangnya lucu. Ya udah. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan mampir juga ke channelnya P.O. Haryanto dan Rian Mahendra 83. Rian Mahendra Channel. Oh, Rian Mahendra Channel. Channel. Yang Oke, yaudah. Rian Mahendra doang YouTube-nya. Oke. Nah, bisa ke sana ya. Jangan ke Rian The Massive. Saya Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.